Gak heran kalau Logitech itu udah pasti jadi acuan sama pro player di dunia buat gear-gear gamingnya itu selalu jadi pilihan mereka. Mau dibilang itu makan dibayar, pasti ya mau lah gitu ya. Ya lu pikir aja tim e-sport gede mau emang ya dibayar sama brand ODM Cina emang ya. Ya makanya nih ya, gak heran kalau mereka punya teknologi yang harus dibayar dengan harga yang gak murah juga ya kayak mouse ini. Ya setahu gue sih ini mouse juga udah lebih mahal dari G Pro Wireless yang udah ada dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Dan sejauh ini juga belum ada nih yang punya teknologi seperti mouse ini. Cuma sayang banget ya, gue udah lama banget nggak gila main game FPS lagi. Jadi ya gue nggak bisa nih dapetin maksimum potensi dari mouse ini. Tapi mouse ini beda banget dari mouse yang pernah lu coba sampai sekarang. Gua jamin ya. Pertama, gua kenalin dulu mouse ini namanya Logitech Pro X2 Super Strike ya. Mouse terbarunya Logitech, flagship level punya, udah nggak perlu bahas sensor lagi juga karena udah pakai sensor level atasnya Logitech itu Hero 2 sensor. Yang sebenarnya ini sensor udah lama banget ada dan jelas nggak perlu ada pembaruan sih karena udah seakurat itulah buat di ranah profesional. Lu cari kekurangannya dari tes akurasi, flick test, micro movement, lift of distance, sampai smoothing test mouse ini pun dengan Hero 2 udah jelas. Kalau ada cacat dia ya antara cacat produknya yang lu bisa garansiin atau ya masa memori lu perlu diasah lagi. Sama lah kayak sensor PMW high end ya, levelnya itu udah over dan gak bisa diimbangin lagi sama skill tangan dengan sensitivitas ya semua orang. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngimbangin sensornya teknologi ini. Dan terbukti ya, udah bertahun-tahun gue pantau perkembangannya mouse itu udah mulai slow karena pembaruan dari segi sensor aja udah bisa dikatakan mandek ya. Bahkan Hero 2 ini pun kalau nggak salah ya upgrade besarnya itu ya dari segi efisiensi penggunaan dayanya aja. Jadi untuk mouse wireless bisa irit baterainya tapi dari segi performance nggak kasih latensi dan transfer data yang salah lagi gitu. Menurut gue sih udah 99% akurat lah. So di tahun ini mungkin berbeda dan bisa kasih refreshment buat di ranah e-sport sekarang yang makin banyak variasi game-game di market. Dan Pro X2 Super Strike ini jualan utamanya kali ini tuh ada di bagian primary sama secondary buttonnya karena udah gunain haptic inductive trigger system atau singkatnya HITS ya. Nah teknologi ini belum lama juga dikenalin di mouse Logitech yaitu ya mouse MX Masternya, tapi ya mereka gunain ini buat di set buttonnya buat munculin shortcut dan mungkin ini bisa work juga mungkin. Makanya iterasinya sekarang itu ditumpahin ke mouse gaming andalannya mereka. Ya, jadi hits itu apa sih ya? Ya lu bisa ambil dari arti katanya aja sih. Jadi mouse ini gunain haptic teknologi buat kliknya. Yang jadinya mouse ini nggak pakai switch mekanikal lagi buat feel tactile-nya dan aktuasinya pun nggak sekedar dari jentikan bawaan si switch-nya sendiri. Biar gampang, sambil gua buka aplikasi Logitech G Hub aja ya, di bagian hits configuration ini ada 3 submenu, actuation point, rapid trigger, sama click haptics ya. Actuation ini lu bisa atur sedalam apa mouse ini kasih input ketika diklik. Emang kelihatannya tuh ya apa sih ya beberapa mili doang diperhatiin, tapi ketika lu coba antara short click dan long click itu ataupun diantaranya, lu rasain kok bisa begini nih. Jadi lu mau yang punya feel yang lebih firm atau lebih sensasi yang instan, ya lu bisa atur secara ya lu pengen punya. Jelas kalau main game paling enak instan kah. Terus ada rapid trigger nih. Ya ini juga buat lu yang suka fast tapping ya dan pengen responsnya itu cepat atau kebalikannya gitu. Lu juga bisa atur di sini. Jadi ketika lu set rapid trigger jadi fast, mouse itu akan cepet reset cepat dan langsung lu tap lagi agar bisa ke input lagi. Dan kebalikannya untuk dapetin rapid trigger ini agak sulit memang. Nah yang satu lagi itu click haptics ya. Ini buat nentuin feel-nya itu seperti apa. Semakin tinggi ya tactile haptic-nya itu ya makin kenceng. Tapi ya makin boros katanya. Ya lagi-lagi sih ya kalau gue sih bisa simpulin ya. Dari ketiga setting ini sih kalau lo mau dapetin feel yang fast, settingnya itu semuanya di slowest-nya. Tapi kalau lagi pakai secara reguler, gue sih sukanya set semuanya maksimal karena feel bumpnya itu ya lebih gereng aja sih. Tapi ada beberapa pembahasan nih untuk haptic ini cukup rawan ke klik ketika digunakan pas lagi lock on gitu ya. Kayak lu lagi set low aktuasinya bisa tuh kena tuh. Ya memang sih gue coba itu bisa ke register tombolnya. Cuma kayaknya gak semudah itu juga lah. Lihat aja video yang udah gue cobain gak separah itu kok jadinya. Cuma mungkin bisa kejadian kalau mouse-nya itu udah turun dari durabilitasnya. Tapi ya harusnya sih ya karena ini udah nggak mekanikal lagi, tingkat ketahanan itu lebih lama harusnya. Dan untuk Pro Superlight versi terakhir gua aja sampai sekarang masih oke juga. Jadi ini ya soal durabilitas udah kejamin lah harusnya. Masa iya upgrade tapi malah
harus consider gampang rusak, kan nggak mungkin. Anyway, semenjak ini haptics juga, ketika mouse ini gue matiin ataupun gak nyala gitu ya, feel hapticnya itu otomatis akan mati juga. Jadi jangan kaget kok nggak bisa diklik nih tiba-tiba. Mungkin ya baterainya udah habis tuh. Tapi sih ya untuk baterainya ini udah tergolong irit, klaimnya pun 90 jam. Di gua settingan yang ada pun bilangnya 20 jam, tapi nyatanya ketika gue pakai itu lebih lama lagi. Ya nggak masalah lah, apalagi buat lu yang udah beli Powerplay mousepad yang harganya 1,8 juta, udah nggak usah khawatir lagi baterainya itu habis. Nah sekarang sisa bahasan lainnya itu yang kalau dari desainnya dulu gak berubah sama sekali. Sekarang dari segi bentuk buat gripnya ini juga udah menjadi salah satu yang sweet spot yang nyaman juga. Banyak user cocok pakai ini dan memang tipe gripnya itu cocok claw sama palm juga. Kalau buat tangan gua ya cocoknya jelas claw ya, karena gua dari dulu makanya seperti ini. Paling yang ngebedain itu ya sekarang tuh ya lumayan stand out dari segi dual tone yang dikal-dikalan punya di mouse-nya ini. Jujur gue kurang suka putih hitam kayak begini, lebih suka yang polosan. Cuma ya buat yang satu ini sih karena teknologinya cutting edge juga ya pengecualian maksud gue. Untuk tombol-tombol cukup minimalis yang ngebatasin settingan G-Shift-nya Logitech sendiri sampai sekarang. Gue heran makanya tuh gimana fiturnya, bahkan di PScycle pun tetap nggak ada. Cuma memang tujuannya ini biar bisa minimalisir bobotnya, karena yang ini aja itu cuma di 61 gram doang. Jadi ya consider yang mungkin udah kalian pahamin aja. Spek lainnya pun juga udah oke, wirelessnya Lightspeed punya yang udah jelas gak ada latensi dan juga udah jelas bisa sampai polling rate 8000 Hz juga. Dan kalau modelan kabelan pun juga masih bisa, tapi siapa sih yang masih konvensional banget gitu orangnya. Dan di paketannya pun juga dapetin beberapa tambahan aksesoris seperti mouse grip, bottom cover yang gunain PTFE, sama juga kalau colokan extender buat minimalisir latensi kalau lo udah ngerasa ada latensi. Ya kurang lebih sih ya sama aja sih kayak varian sebelumnya. Kira-kira ada minusnya nggak sama mouse yang baru ini? Sebenarnya ada, tapi sangat minor ya, yaitu weight distributionnya kali ini yang agak condong head heavy gitu ya. Ya dikit banget, tapi cukup utara ya. Dan untungnya nggak sampai ganggu saat penggunaan. Mungkin karena ada komponen haptiknya juga, jadi kerasa lebih berat juga, ya nggak tahu ya. Dan ya mouse ini pun juga udah pretty much upgrade lah buat lo yang udah pakai mouse itu aja dari dulu tanpa ada peningkatan teknologi yang signifikan. Sekarang mouse Logitech ini udah upgrade, bisa kasih feel yang baru juga lah. Tapi gue yakin lu pada penasaran, kalau haptic feedback kayak begini, aman nggak sih buat fast tapping? Kan elektrik ini pasti ada delaynya dong. Jawabannya nggak ada, bener-bener aman. Gue pikir awalnya juga begitu, tapi ternyata enggak. Makanya sih ya, mouse yang ini gak heran kalau banyak yang penasaran dan suka ketika gunain. Jujur buat gue yang sekarang HP itu ada haptic feedbacknya, harus ada haptic feedback ya, gak sekedar vibrasi. Terus laptop touchpad ya kalau bisa haptic juga gitu, buat buat rasain clicky feel-nya. Nyobain mouse ini pun levelnya juga berbeda, bener-bener next level. Dan jujur aja, jadi agak kaget ketika balik lagi ke mouse yang biasa. Kayak lu udah cocok banget deh sama feel kliknya. Mungkin lu masih skeptis ya, ngerasa paling bedanya dikit doang, tapi gue jamin ya kerasa beneran bedanya. Nah, satu masukan yang gue sayangkan untuk mouse ini ya, gue pikir tadinya receiver mouse itu bakal jadi gunain USB-C, sama kayak si MX Master terakhir. Ya jadinya kan ada opsi ketika gue lagi gunain laptop juga kan, gue bisa langsung colok ke USB-C ya, nggak usah pakai USB hub lagi gitu. Cuma gue paham mungkin gaming juga masih gunain laptop ya, gamer maksud gue ya, laptop ataupun PC gaming yang jelas banyak USB-A-nya, jadi ya masih pakai tipe USB. Ya ini sih sebenarnya keinginan aneh gue aja. So kesimpulannya, Logitech Pro X2 Super Strike ini sih ya udah jadi state of the art-nya mouse gaming di 2026. Dari leak trailernya, mouse ini pun aja tuh gue udah penasaran banget karena udah cukup lelah ya market dengan peripheral yang gitu-gitu aja. Bahkan era mouse gaming murah aja sekarang udah meloyo banget setelah keyboard custom yang udah loyo duluan gitu. At least buat teman-teman yang masih sering main game, sekarang ya ada pilihan baru lah. Bener-bener eksklusif, flagship level yang lu bisa beli dan dapetin experience yang berbeda juga. Mungkin memang dari segi harga ini sangat tidak masuk udah masuk akal untuk lu beli sebuah mouse dengan harga segini, tapi sepadan lah sama apa yang lu gunain dan jarang ada yang gunain untuk saat ini. Gak tau sih brand ODM bakal ngikutin atau enggak, cuma yang pasti mouse ini tuh bakal software depending banget. Jadi brand ODM pun kalau punya ya wajib punya software yang lebih bagus juga sih. Tapi lagi-lagi kalau lu masih kekeh mending beli mouse gaming murah, ya udah ini
bukan market lu aja. Target market lu ya. Moga aja lu bisa cobain dan beli juga lah mouse yang satu ini suatu saat nanti dan gak nyesel juga. So, mungkin itu aja pembahasan gua. Kalau kalian pengen langsung beli, langsung aja ada di YouTube Shopping ataupun di deskripsi video ini. Tapi yang pasti walaupun harganya lebih mahal, ini menarik banget buat lu coba ya. Dan kalau kalian mau penasaran juga sama kita ya, silakan aja follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua yang di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.